Assalamualaikum Ira. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana kabar Ira hari ini? Alhamdulillah, baik, Mbak. Alhamdulillah ya. Oke, selamat Hari Guru buat Ira, buat kita semuanya. Iya, selamat Hari Guru juga, Mbak E. Semoga sukses selalu ya, Mbak, sehat. Amin. Oh iya Ira, kira-kira ngobrol-ngobrol kita hari ini nih apa tujuannya? Kemarin Ira ada ingin bercerita, berbagi cerita dengan Mbak Yani. Ya, iya, Mbak. Di sini saya ingin bercerita tentang sedikit masalah di sekolah saya, Mbak. Oke Tentang Ira. anak-anak. Dan ya Ira, silahkan mungkin Ira boleh berbagi dengan Mbak Yani apa yang mau disampaikan. Di sini Ira ada masalah, Mbak. Masalah anak-anak yang susah sekali ketika diajak untuk melakukan sholat, Mbak. Sholat. Kan di sekolah saya kan melaksanakan sholat setiap hari. Jadi sholatnya itu sholat duha. Tapi ada empat anak itu yang ketika sholat itu bermain, Mbak. Sudah saya gitu. Mereka tidak mau mengikuti kegiatan itu. Jadi mereka asik bermain. Bukan hanya bermain, mereka juga mengganggu teman-teman yang lagi sholat gitu, Mbak. Jadi itu kondisi yang Ira alami. Lalu dengan kondisi yang Ira alami itu gimana? Apa yang Ira lakukan? Iya, kemarin itu saya marah-marah sama anak-anak. Ibaratnya saya itu marah sama anak-anak gitu kan. Ayolah nak kita sholat lagi. Sholat itu loh 5 waktu. Nanti anak-anak ibu nanti belajar di TK, nanti di SD, anak ibu nanti bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Sholat itu loh tiang agama. Kemudian memberitahu hadis sholat, as-sholatu imatuddin, sholat itu adalah tiang agama, sampai saya memberitahu kalau rumah itu kan menggunakan tiang. Begitu juga kita umat Islam itu tiangnya agama, karena rukun Islam yang kedua itu adalah sholat. Tapi mungkin anak-anak itu masih kecil ya, Mbak, jadi mereka, masih kurang paham gitu. Begitu masalahnya ya, Ra. Terus dari permasalahan Ira ini, kira-kira ada kendala nggak yang Ira alami terhadap masalahan yang Ira sampaikan tadi dan dengan upaya-upaya yang sudah Ira lakukan tadi? Kendalanya karena mungkin anak-anak itu di rumah, tidak bukan suudzon, kendalanya mungkin anak-anak itu di rumah nggak melaksanakan apa gimana, Mbak, jadi mereka masih cuek gitu. Bahkan, saya berikan reward sama anak-anak untuk supaya bisa sholat, tapi kan mereka mau sholat karena reward, Mbak. Jadi ya nggak Ira pakai lagi reward itu lagi gitu. Jadi anak-anak karena maunya mau reward gitu kan. Jadi saya nggak gunakan lagi. Jadi saya hmm, biarlah mereka gimana jalannya berjalan dengan begitunya gitu, Mbak. Oke. Kemudian dari yang sudah Ira lakukan tuh, ada nggak rencana lain yang akan Ira lakukan gitu, sehingga anak-anak tadi dia bisa seperti yang Ira harapkan? Ya, rencananya kemarin rencananya udah terlaksana sebenarnya, Mbak. Rencananya kan kami melaksanakan parenting kepada wali murid bersama-sama mengingatkan kepada wali murid untuk supaya anaknya itu jangan menggunakan gadget sering-sering. Jadi ketika anak menggunakan gadget itu anak itu jadi nggak fokus belajar, mereka terus asik bermain gitu kan, Mbak. Jadi eh, rencana yang kami lakukan itu untuk memakai parenting, mengajak wali murid untuk parenting. Parenting itu kan, Mbak, membahas tentang anak, mendidik anak yang baik gitu kan, Mbak. Jadi anak-anak itu
biar supaya ada fokus dengan pembelajaran kayak gitu. Itu yang Ira lakukan ya, termasuk untuk mengingatkan dia mau sholat tadi ya? Iya, karena kan, eee, sebenarnya kan itu kan Mbak, sholat itu kan memang dari kecil kita ajarkan ketika mereka udah 7 tahun kan wajib melaksanakannya. Jadi, di TK Islam Bakti itu Mbak, di sekolah kami tuh menekankan sholat, sama mengaji itu ditekankan sekali Mbak. Terus ketika anak udah selesai, sekolah dari TK itu kami tuh ada namanya munaqosyah itu Mbak, ada ujian. Terus anak-anak itu nanti ketika udah selesai di tempat kami itu ada namanya khatam Iqra. Jadi anak-anak itu ada yang udah tamat Al-Qur'an, bahkan yang Al-Qur'an udah ada anak TK gitu, Mbak. Jadi kami menekankan untuk sholatnya itu harus bisa benar dan fasih belajarnya gitu. Jadi orang tuanya kami kasih arahan, kami kasih, pengertian, di rumah itu diajarkan juga anaknya ketika ibu sholat tuh minimal anaknya di belakang, ikutin, ajarkanlah anak itu sholat biar anak terbiasa di sekolah. Bahkan mereka tidak tahu gimana duduk, kami ajarkan. Karena di sekolah itu kan bukan 24 jam, minimal cuma 4 jam di sekolah itu. Yang banyak kan di sekolah, di rumah. Kami parentingnya mengisi seperti itu, Mbak. Oke. Nah, dari permasalahan yang Ira hadapi tadi, kemudian yang Ira kemukakan tadi, kira-kira harapan Ira untuk murid-murid Ira apa? Hmm. Harapan saya untuk murid-murid saya, harapan saya agar anak saya itu bisa, mengikuti pembelajaran yang kami berikan. Terus kan Mbak, memberikan ilmu sedikit aja itu kan bermanfaat. Terus dari TK inilah, ilmu yang pertama sekali ditanamkan untuk anak, dari doa. Walaupun hanya doa, kita ajarkan doa kedua orang tua, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doanya itu kan Mbak untuk seumur hidup dia gitu. Jadi saya mengharapkan anak-anak ini bisa tahu semua doa-doa yang kami berikan, bisa hafal, seperti sholat itu mereka tahu. Jadi kalau kesalahannya dari TK, mereka nggak mengikuti pembelajaran dengan baik, ya mereka nanti akan salah terus seperti Al-Fatihah itu. Anak kan belum bisa Mbak bilang kan am, am gitu kan Mbak. Jadi kan kita guru TK ini yang mengajarkan eee fasihnya tadi itu sedikit demi sedikit. Itu harapan saya anak-anak TK itu bisa tahu gitu Mbak. Oke, itu harapan Ira ya. Nah, dari harapan Ira itu kira-kira anak bisa berperilaku baik, bisa mampu melakukan seperti yang Ira kemukakan tadi, itu kira-kira bisa dicapai dalam waktu berapa itu yang bisa Ira apakan? Kalau waktu yang singkat kemungkinan nggak mungkin Mbak bisa terlaksana, bisa kita kecapai gitu ya Mbak ya. Sementara dari bulan 7 sekolah aja sampai bulan 12, 11 ini aja kayaknya baru sekitar 60% Mbak tercapainya itu. Anak-anak bisa mempunyai karakter, terus budi pengerti yang baik, seperti itu. Kemungkinan semester 2 bulan-bulan Februari, kalau enggak Februari lah Mbak, paling Februari bisa tercapai itu Mbak. Karena puncak-puncaknya itu Februari itu tadi, bulan 2 tadi itu anak-anak udah tahu mereka udah sering diajarkan, jadi kan bulan, semester 2 tadi kita bisa mengasah lagi gitu. Jadi menurut saya tercapainya Februari, bisa juga Maret gitu Mbak. Oke, nah dari penyampaian Ira tadi, kalau andai kata ini nih kita ukur dengan skala 1 sampai 10 misalnya ya, Ira berada pada level berapa? Apa yang sudah Ira lakukan? Ira berada pada level berapa kira-kira? Yang saya sudah lakukan kepada anak
dalam mengajar gitu, Mbak. Ya, dari yang Ira sampaikan tadi kan Ira menyampaikan apa permasalahannya, apa Mm-mm. kendala yang Ira temui, ya kan? Kemudian eh, rencana-rencana Ira, semuanya itu. Nah, kalau kita lakukan dengan menggunakan ukur dengan skala 1 sampai 10, kira-kira Ira pada level berapa tuh menurut Ira? Menurut saya masih level 7, Mbak. Level 7 ya. 7,5 lah, Mbak. 7,5 ya. Oke. Nah, ini 7,5 tentunya Ira punya harapan kan? Iya. Yang ada nggak dari sekarang yang dilakukan 7,5 itu untuk level yang lebih tinggi dari ini? Ya ada, Mbak. Harapan saya kalau sempurna itu nggak ada ya, Mbak ya. Kalau level sampai 10 nggak ada ya, Mbak ya, menurut saya. 9,5 saya mendapatkan level itu udah alhamdulillah, Mbak, dalam waktu yang ke depannya seperti itu. Harapan saya bisa mendapatkan level 9,5. Itu ya. Jadi Iya. tidak sampai 10 tapi berada pada level 9,5 ya, Ra. Iya, Nah, karena kalau 10 itu Pak, Mbak, sempurna, Mbak. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Nggak yakin kalau 1 Mbak 10 gitu, 9,5 kemungkinan bisa. oke. Nah, untuk mencapai level 9,5 itu rencana yang akan Ira lakukan, Ra? Saya akan mencoba terus-menerus untuk berkomunikasi kepada apa, pada wali murid. Kemarin pun saya sempat juga mendatangi wali murid ketika anak murid saya udah kelewat batas, saya datengin gitu kan, memberikan solusi, bertanya tentang anaknya, kegiatan anaknya setiap hari di rumah gitu kan, Mbak. Terus saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak ini menjadi anak yang berkarakter, anak yang baik, dan anak yang soleh dan soleha gitu. Baik, Pak. Oke. Jadi betul apa yang sudah Ira sampaikan tadi. Ira sudah menyampaikan kendalanya, permasalahannya, harapan Ira, rencana-rencana Ira yang akan Ira lakukan, dengan siapa saja Ira akan berkolaborasi, ya Ra ya. Nah, Mm. kira-kira gimana nih perasaan Ira setelah kita ngobrol-ngobrol bareng ini tadi? Ya, perasaan saya agak lega, Mbak, karena saya mendapatkan solusi sendiri dengan apa yang saya bicarakan sama Mbak tadi. Saya agak lebih lega gitu, Mbak. Terus saya bisa lebih baik lagi untuk kedepannya gitu. Karena manusia itu kalau setiap punya masalah, kalau udah diceritakan sama seseorang dan akhirnya mendapatkan solusi, kita menjadi senang gitu, Mbak. Alhamdulillah udah lega, Mbak. Alhamdulillah ya Ra. Jadi mudah-mudahan apa yang Ira harapkan, apa yang Ira lakukan, apa yang Ira rencanakan untuk kedepannya membawa dampak yang positif untuk anak-anak Ira, untuk anak-anak generasi yang kita didik ya Ra. Kemudian Amin. meningkatkan kualitas pembelajaran juga di sekolah kita ya Ra. Nah sekarang ini Ra, setelah kita berbincang-bincang, setelah Ira mengemukakan perasaan Ira merasa lega, merasa senang, kesimpulan yang apa yang kira-kira bisa Ira ambil dari bincang-bincang kita sore ini, Ra? Kesimpulannya, setiap mempermasalahan di sekolah itu pasti ada solusinya, Mbak. Tinggal kita menghadapinya bagaimana. Seperti kayak anak saya bandel, nggak bisa dibilangin itu. Kita cari gimana solusinya, atau kita memberikan mereka pengertian, seperti kayak memberikan kepada orang tuanya, memberitahu kalau kendala di sekolah, biar orang tuanya membantu juga kendala kita di sekolah itu dengan mengajarkan anak di rumah, seperti itu, Mbak. Oke, Ira. Terima kasih banyak ya Ira. Berarti Ira sudah bisa mengambil kesimpulan dari apa yang Ira sampaikan ke Mbak Yani tadi, yang sudah yang Mbak Yani dengarkan tadi. Nah,
Mudah-mudahan nanti Ira bisa segera merealisasikan rencana-rencana Ira, kemudian bisa melakukan apa yang sudah Ira ingin lakukan. Nah, kira-kira ada lagi yang mau disampaikan, Ra? Sudah Mbak, cukup. Terima kasih banyak ya Mbak ya atas waktunya Mbak mendengarkan cerita saya dan membuat saya tenang untuk hari ini. Terima kasih Mbak E. Sama-sama Ira. Mungkin pertemuan kita untuk sekarang cukup segitu ya Raya. Iya Mudah-mudahan Mbak ada E. dalam kesempatan kita Mulai bisa aja, sharing. mulai aja langsung. Mulai aja Pak. Oke. Oke. Aduh, Terima kasih Ira. Terima kasih Mbak E. 15 menit ya Bu. Udah siap Pak. Maksimalkan waktu yang ada. Silakan. Ya. Selamat sore Mbak E. Selamat sore Ira. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah Ra, kabar baik. Ira apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Gimana Mbak? Kemarin Mbak ada cerita ada yang mau diceritakan. Mana Mbak cerita kita ini? Tujuan cerita kita. Iya Ra, kemarin sengaja Mbak Yani menghubungi Ira. Mbak ini ingin berbagi cerita dengan Ira. Ada satu masalah yang mungkin Mbak Yani alami, ya. Di sini Mbak Yani ini tahun perdana Mbak Yani jadi wali kelas, diberikan pula fase E, ya, yang sebelumnya setelah sekian tahun tidak pernah jadi wali kelas. Jadi sebagai wali kelas perdana, Mbak Yani mencoba memahami, mencoba belajar juga dari teman-teman yang lain. Walaupun wali kelas itu merupakan memang gimana ya? Artinya sudah pernah Mbak Yani dapat sudah pegang peran itu. Nah, permasalahannya begini Ra, kelas Mbak Yani itu jumlahnya ada 32 orang. Ada 32 orang. Dari 32 orang itu, 1 orang siswa itu dia berbeda dari siswa yang lainnya. Kenapa Mbak Yani bilang berbeda? Dia bisa dikategorikan kepada anak yang istimewa. Ya, dia dikategorikan kepada anak yang istimewa karena memang dari informasi orang tua yang diberikan ke Mbak Yani juga ke sekolah dan juga dari perilaku kesehariannya dia nggak sama dengan anak-anak yang lainnya. Nah, hal itu terjadi di kelas ini ketika misalnya guru memberikan pembelajaran dan sebagainya itu tanpa ditanya atau tanpa apa, terkadang dia sering nyeletuk sendiri, ngomong sendiri gitu. Kemudian sering iseng mengganggu teman-temannya. Nah, itu anak ini sehingga dengan perilaku dia yang seperti itu di kelas itu menyebabkan teman-teman lain merasa nggak nyaman. Anak-anak lain berusaha curhat kepada Mbak Yanira, Ibu, kenapa harus ada di kelas kita? Kenapa harus kelas kita? Saya nggak konsentrasi untuk belajar, atau saya boleh pindah kelas? Dan tidak hanya 1-2 orang yang ingin mengajukan pindah kelas. Bahkan kalau nggak bisa pindah kelas, saya pindah ke sekolah lain. Nah, itu yang dia kemukakan anak-anak yang lain. Saya mencoba memposisikan sebagai wali kelas, sebagai ibu bagi mereka, saya berikan pengertian bahwa teman kamu yang ini, dia nggak sama dengan kamu. Nah, jadi saya ajak anak-anak yang lain untuk memahami dia, untuk memahami anak ini tadi. Namun, terkadang mungkin yang namanya anak remaja, dia mengungkapkan kalimat yang lain. Ibu pilih kasih. Itu yang muncul dari teman-temannya. Bahkan kemarin itu pada saat kegiatan gotong royong terjadilah mereka ternyata berselisih paham karena temannya lainnya dijahili. Ketika ibu sampai di situ berbicara sama mereka, si anak tadi nggak mengaku bahwa dia menjahili temannya. Sementara teman yang lain tahu semuanya, dia bercerita. Satu. Berikutnya, anak ini sering masuk ke kelas yang lain. Sering masuk kelas-kelas yang lain. Nah, ketika sama guru yang mengajar di kelas tersebut diminta
ayo Ananda masuk kelasnya sendiri ya. Nah, dia marah dan dia bilang, ibu jahe. Nah, dengan bahasa ibu jahe, ibu itu jahat dengan saya. Gitu. Pernah ketika awal sekali dia sekolah, Ra, dia itu dalam kondisi drop. Nah, kondisi drop yang sudah hampir hilang kesadaran, tidak bisa diajak berkomunikasi kembali, tidak bisa, kita tidak tahu harus bagaimana cara membantunya, dan saya mencoba menghubungi orang tuanya. Nah, ternyata itu setelah sekian lama dia tidak ada kambuh lagi seperti itu, jadi kami nggak tahu. Kami berupaya sampai dia itu memang semua tubuhnya itu nggak ngerti kami seperti apa, kenapa dia seperti itu. Diajak ngomong nggak bisa. Dia semua tubuhnya itu refleks bergetar gitu aja, ya. Nah akhirnya saya coba bujuk-bujuk dia, saya halus-halus dia, saya bikinkan teh dengan teman-teman yang lain. Nah pada kondisi seperti itu dia sudah tidak manggil saya ibu, dia manggil saya kakak. Jadi dia mengumpamakan saya kakaknya, bukan untuk kakak. Nah tapi ketika saya meminta dia, ketika dia menjahilin temannya itu setelah sekian waktu, janjian teman, Adel Adel harus begini ya, dengan teman gini, asumsi. Nah, dia itu akan bilang kita ini jahat, gitu. Nah, itu yang terjadi sama dia. Dan orang tuanya, dan dia sering curhat ke orang tuanya, cerita yang berbeda. Nah, awal-awal pertama sekali saya coba dengarkan orang tuanya. Tapi kemudian saya mencoba, karena banyak laporan dari anak-anak, dari guru yang lain, saya mencoba untuk menghimpun info-info dari yang lainnya. Saya tanya ke teman-teman di kelasnya, saya tanya ke guru-guru yang mengajar di kelasnya, saya juga cari informasi di teman-teman yang lain. Ternyata anak-anak ini berceritalah pada saya. Nah, ketika orang tuanya menemui saya sering jalin komunikasi lah. Bahkan kemarin sore lah, orang tuanya juga baru saya menghubungi juga. Saya tanya sampaikan orang tua ibu, ketika orang tuanya curhat dengan kondisi Adel ini, saya sampaikan ibu, sekarang kita sama-sama ya mengapakan Adel kayak gitu. Kita sama-sama mengarahkan dia, kita sama-sama bimbing dia. Karena dia nggak sama dengan anak yang lainnya, dan orang tuanya pun menyadari itu. Dan bahkan sejak dia sekolah justru dia jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya ketika dia di rumah itu kalau dia marah dia akan banting apa yang ada di sekitarnya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah tidak. Nah sudah ada kemajuan untuk dia. Cuman yang mungkin yang sering menjadi teman itu saya sampaikan ke orang tuanya. Jadi apa yang artinya yang disampaikan Adel itu tidak semuanya seperti itu sebenarnya kayak gitu. Sehingga orang tuanya pun memahami teman-teman Adel kayak gitu. Dan orang tuanya menyampaikan, ibu kalau misalnya belajar berkelompok, minta tolong Adel tetapkan aja ya kelompoknya. Nah itu pun juga saya sampaikan kepada teman-teman guru yang mengajar, Bapak Ibu kalau mengajar di kelas S1, tolong untuk si Adel ini untuk kelompoknya tentukan langsung oleh Bapak dan Ibu, karena dia nggak teman-temannya belum bisa untuk menyatu dengan dia atau secara sukarela mengajak dia. Tapi kemudian selanjutnya saya juga beri pengertian kepada teman-teman di kelasnya agar dia mau, yuk welcome Adel ini bagian dari kita loh. Adel ini adalah saudara kita loh, welcome kayak gitu. Nah itu permasalahan yang Mbak Yani hadapi di kelas E1 ini. Iya Mbak, terus dari permasalahan Mbak tadi kan anak yang berkebutuhan khusus ya Mbak ya. Terus rencana Mbak biar supaya Adel itu bisa menyeimbangi pembelajaran untuk dia gimana Mbak? Rencana Mbak dalam kelas itu tadi biar supaya dia bisa seperti teman-temannya gitu, mengikuti seperti teman-temannya. Apa rencana Mbak? Iya. Rencana yang Mbak Yani lakukan, walaupun dia berbeda itu, tapi Mbak Yani memberikan kesempatan kepada dia. Artinya gini, ada sesuatu yang memang khusus kita perlukan dia, tapi ada sesuatu yang memang kita itu mengajak dia untuk bersama-sama bahwa dia itu adalah bagian dari kelas S1 gitu. Jadi apapun kegiatan yang dilakukan S1, Mbak Yani melibatkan dia, cuman porsinya mungkin nggak sama dengan teman-teman yang lain. Kemudian Mbak Yani juga
menjalin komunikasi ini Ra dengan orang tua dia itu memang intens kayak gitu menjalin komunikasi. Termasuk misalnya habis ada kegiatan ini itu berkabar ke orang tuanya atau kalau Mbak Yani lupa memang orang tuanya sudah mencari informasi dari Mbak Yani duluan kayak gitu. Dan harapan Mbak Yani nantinya memang Adel ini memang selesai sampai tamat SMA gitu. Iya. Berarti apa rencana Mbak udah bagus ya Mbak ya, harapan Mbak anak Adel bisa lulus untuk di sekolah ini gitu ya Mbak ya. Ya. Anak-anak seperti itu memang harus sabar ya Mbak ya. Terus gimana Mbak mengukur dari yang sekarang Mbak lakukan, ukurannya itu seperti apa Mbak levelnya? Kan ada level 1 sampai 10. Jadi level Mbak saat ini dalam masalah ini berapa Mbak levelnya? Kalau dari yang sudah Mbak lakukan ya Ra, dengan kondisi Adel ini, kemudian usaha-usaha Mbak yang sudah Mbak lakukan, mungkin Mbak Yani masih berada di level 7 Ra. Level atau 7 ya mungkin Mbak ya? Iya level 7 lah Ra, kalau nggak lebih, kayaknya udah luar biasa Mbak. level 7 Tapi lah Mbak udah luar kayaknya. biasa loh. Apa yang Mbak lakukan udah luar biasa loh, membuat Adel seperti ini gitu kan. Udah luar biasa, level 7 ya Mbak ya. Terus ke depannya Mbak maunya levelnya sampai ke berapa Mbak? Kalau levelnya yang akan ke depannya itu, kalau Mbak Yani berharap bisa mencapai ke rentang dari 1 10 itu Mbak Yani bisa mencapai ke level 10. Kenapa Mbak Yani harus mencapai ke level 10? Karena Mbak Yani punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan, dan mungkin harapan itu tidak hanya harapan Mbak Yani semata aja, tapi juga mungkin orang tua Adel dengan kondisi dia yang berbeda dari teman-teman yang lainnya. Kemudian dia bersekolah di sekolah negeri seperti ini dengan fasilitas untuk yang harusnya anak inklusi itu, anak-anak istimewa itu ada fasilitas khusus yang memang bisa dia manfaatkan, tapi ini nggak ada, tapi hanya dari segi perlakuan aja kami memberikan fasilitas. Kami sangat berharap, saya pribadi Mbak Yani sebagai wali kelasnya sangat berharap Adel ini mampu menyelesaikan pendidikannya di SMA ini minimal sampai SMA ini, kalaupun dia tidak melanjutkan. Dan dia begitu sangat luar biasa, dia punya cita-cita yang mulia. Mungkin ini cita-cita dia ini muncul dari keseharian dia bersama-sama dengan guru. Guru-guru begitu dengan dia karena dia berbeda. Tadi pagi Mbak Yani diciumnya Ra. Luar biasa Mbak Ira. Dia begitu perhatian. Dia begitu santun. Dengan guru-guru dia begitu santun. Ketika akan pulang dia itu selalu menuju kantor untuk bersalaman dan berpamitan dengan guru-guru. Itu sesuatu yang luar biasa. Istimewa ya Mbak ya. Kelebihan yang sangat dia miliki. Jadi dari sisi karakter dia sangat bagus kepada guru-guru, cuman di masalah yang lainnya yang seperti yang Mbak Yani ceritakan tadi. Jadi berharap sekali kami, Mbak Yani berharap sekali memang dia bisa menyelesaikan pendidikannya ini, selesai dengan SMA tanpa kendala yang sekarang sedang terjadi. Mudah-mudahan nanti di fase berikutnya dia bisa melewatinya dengan baik, begitupun dengan teman-temannya, tetap welcome dengan dia, tetap merangkul dia, tetap mengajak dia, begitupun juga Bapak Ibu guru semuanya, tetap membersamai dia untuk nanti mengantarkan dia tamat SMA. Begitupun juga dengan orang tuanya, makanya sering dijalin komunikasi dengan orang tuanya, tetap sabar untuk bagaimana nanti Adel ini selesai. Nah, itu harapan Mbak Yanira. Iya Mbak, keren Mbak, harapan Mbak keren banget. Terus komitmen Mbak juga bagus juga. Terus di sini dalam kapan gimana Mbak ya? Terus kesimpulan dari curhat Mbak yang hari ini Mbak seperti Mbak sampaikan, kesimpulannya gimana Mbak ke depannya untuk Adel ini? Oke, baik Ra. Yang pertama sekali mungkin sebelum Mbak menyimpulkan ya Ra,
Pertama, Mbak mengucapkan terima kasih Ira sudah berkenan untuk mau mendengarkan cerita Mbak ini, permasalahan yang Mbak alami kayak gitu. Kemudian setelah bercerita ini lega rasanya ya Ra. Mbak ini dalam rasa lega, ada tempat berbagi, ada tempat bisa ya berbagilah istilahnya begitu. Dan dari apa yang sudah Mbak Yani sampaikan ke Ira tadi, permasalahan-permasalahannya, kendala-kendala yang Mbak alami, kemudian rencana-rencana yang akan Mbak lakukan. Jadi kesimpulannya untuk bincang-bincang kita ini, Ra, bahwa Mbak Yani bertekad bagaimanapun juga Adel ini tetap harus diantarkan sampai selesai SMA. Nah, tentu untuk mengantarkan dia sampai kepada tujuan tadi, tentu Mbak Yani menjalin kolaborasi kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan orang tua terutama sekali ya Ra, orang tua Adel agar terus sabar, kemudian bapak dan ibu guru yang mengajarinya, karena memang nggak sama Adel ini dengan yang lain. Kemudian teman-temannya juga untuk welcome gitu, untuk menerima dia, untuk mengajak dia, sama-sama mengayomi dia, bersama-sama mudah-mudahan nanti niat tulus, niat luhur ini bisa terwujud sehingga memang walaupun dia berada di sekolah yang umum, berada pada di antara teman-teman yang dia pun juga bisa nantinya bahwa saya ini bisa sama loh dengan anak-anak yang lainnya. Bisa seperti teman-temanku yang lain. Walaupun saya ada kekurangan, tapi aku ada kelebihan. Dia bisa seperti itu. Kemudian Adel ini dia punya cita-cita. Nah, dia cita-citanya menjadi guru. Mudah-mudahan itu yang diceritakan terwujud. Lagi Mbak lihat, Ira, Mbak lihat di media sosial itu ada anak dengan kondisi keterbelakangan tapi dia mampu menjadi orang baik yang berguna. Walaupun dia dari yang Mbak lihat dia dibuang orang tuanya itu ceritanya, tapi dia mampu bermanfaat. Nah, itu kesimpulan Mbak hari ini. Iya Mbak, dengan kesimpulan Mbak tadi sangat bagus ya Mbak ya, dia termotivasi dengan Mbak jadi guru, jadi dia bercita-cita ingin menjadi guru. Dan semoga apa yang Mbak inginkan tercapai ya Mbak ya. Anak yang berkebutuhan khusus bisa Mbak didik dan bisa tamat di SMA di negeri dari kesimpulan tadi. Terus gimana Mbak perasaannya setelah udah bincang-bincang kita sekarang, udah menceritakan masalah Mbak dan Mbak kayaknya Mbak sampai gimana ya, Mbak terhanyut dengan cerita tadi. Gimana Mbak perasaannya hari ini? Mbak udah cerita sama saya. Mbak lega, Ra. Mbak lega sudah cerita. Alhamdulillah ya Allah. Iya Mbak. Sabar ya Mbak ya. Semangat terus untuk menyukseskan anak bangsa ya Mbak ya. Insyaallah, Ra. Nggak tahu saya kira Mbak itu di SMA itu nyantai, anaknya pinter-pinter, anaknya jenius-jenius, terus Mbaknya santai aja tinggal ngajarin, nah ini pelajaran silahkan. Rupanya Mbak punya anak kebutuhan khusus luar biasa banget. Harusnya itu kan dimasukkan di SLB, tapi malah ada di lokalnya Mbak sendiri, di kelasnya Mbak sendiri. Dan Mbak sendiri yang menghadapinya. Semangat ya Mbak ya. Semangat, Ra. Iya, oke. Kita sudah ya Mbak ya, bincang-bincang kita ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ira. Sama-sama Mbak. Lanjut ke apa Mbak?